Halo, perkenalkan nama saya Nilanis Tirsa Moriseta. Pada kesempatan yang baik ini dalam video ini, saya akan menyampaikan pandangan saya atau pendapat saya tentang ilmu retorika atau skill komunikasi yang dimiliki oleh kepada 3 paslon cawapres kita pada debat yang kedua, yaitu pada tanggal 22 Desember 2023. Adapun paslon yang pertama yaitu Muhaimin, paslon 02 Gibran, paslon 03 Mahfud. Dalam penyampaian visi misi tersebut, dapat saya melihat bagaimana skill ilmu komunikasi atau ilmu retorika yang mereka punyai. Secara keseluruhan, ketiga paslon cawapres tersebut memiliki skill komunikasi atau ilmu retorika yang sudah cukup mumpuni, cukup bagus dalam berdebat atau berargumen di kalangan umum, khususnya membahas tentang isu-isu yang berkembang pada belakangan ini hingga saat ini. Tetapi juga terdapat banyak perbedaan antara ketiga paslon cawapres tersebut dalam menyampaikan pandangan-pandangan mereka, terutama dalam skill atau ilmu retorika yang mereka punya. Tentu saja video ini saya buat atas dasar pandangan seorang awam terhadap ketiga paslon tersebut. Salah satu paslon termuda yaitu paslon 02, Pak Gibran. Di sini saya melihat atau saya cukup setuju dengan pandangan beliau mengenai tentang visi misi yang beliau sampaikan dalam debat tersebut. Paslon 02 Pak Gibran dengan jelas mengatakan bahwa dia memiliki visi misi tentang Indonesia maju ke depannya dengan cara meningkatkan mutu kualitas anak bangsa, meningkatkan ekonomi digital sebaik mungkin. Tentunya dalam hal ini adalah pemikiran-pemikiran anak muda yang memiliki ambisi atau semangat yang luar biasa. Tetapi yang Pak Gibran katakan bukan hanya ambisi belaka, ambisi tidak memiliki data, tetapi beliau memiliki data yang membacking visi misi Bapak tersebut, sehingga data tersebut dapat menjadi acuan atau tumpuan untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya. Begitupun dengan paslon 01 berbicara juga tentang visi misi beliau terhadap Indonesia ke depannya jika beliau terpilih. Begitupun juga di paslon 03, beliau juga menyampaikan visi misi tersebut dengan secara gamblang bahwa bagaimana beliau akan memajukan Indonesia ke depannya jika beliau juga terpilih. Dan di dalam debat tersebut, paslon 03, kalau saya tidak salah mendengar, mengatakan bahwa memang sangat betul kita harus memiliki teknologi yang maju, sehingga dengan teknologi tersebut bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan perekonomian bangsa juga. Tetapi paslon 03 atau Pak Mahfud mengatakan bahwa kita tetap harus hati-hati dengan ekonomi digital karena ada begitu banyak tantangan, sehingga ekonomi digital ini perlu didampingi sebaik mungkin. Salah satu tantangan yang menurut beliau sangat sulit dihadapi yaitu tentang judi online atau pinjaman online, karena ada begitu banyak pinjaman online yang mengatakan memiliki hukum perdata terhadap aturan tersebut, terhadap bisnis mereka, tetapi ternyata itu tidak memiliki dasar hukum, sehingga banyak masyarakat yang terjebak dalam pinjaman online tersebut karena memiliki bunga yang relatif tinggi. Dan begitupun juga dengan judi online yang menjadi kecanduan masyarakat untuk mengikuti judi online tersebut. Menanggapi Pak Mahfud, paslon 01 dan paslon 02 memiliki pandangan tersendiri juga. Menurut paslon 02, hal itu bisa dicegah dengan kita tetap memperhatikan sekuritas data pribadi kita, karena akhir-akhir ini kita sering kecolongan. Banyak masyarakat yang kecolongan dengan data pribadi, sehingga itu perlu lebih ditekankan, lebih diperketat data tersebut, data pribadi setiap pribadi tersebut. Begitupun juga dengan paslon 01 mengatakan bahwa kita sangat perlu memajukan teknologi, karena dengan memajukan teknologi
kita dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih maju sehingga menjadi negara yang lebih berkembang lagi. Pada debat Cawapres pada tanggal 22 Desember tersebut, masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat awam seperti saya, berharap bahwa apa yang disampaikan oleh paslon 01, 02, 03, entah dari siapapun dari mereka yang akan terpilih ke depannya menjadi seorang pemimpin di negara ini, kiranya tidak hanya menjadi hanya janji-janji bualan, tetapi dapat dibuktikan dengan kinerja, dengan integritas sebagai seorang pemimpin, sehingga apa yang dikatakan itu yang dipaparkan juga dapat dibuktikan dengan sebuah kinerja yang baik, tentunya untuk membuat Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi. Dari ketiga argumen tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa ketika paslon sudah memiliki skill komunikasi atau retorika yang cukup baik dan cukup mumpuni untuk menjadi seorang calon pemimpin untuk bangsa, tetapi kemudian jika harus memilih antara paslon pertama, kedua, dan ketiga, sebagai kaum milenial, saya dapat melihat bahwa visi misi yang paparkan oleh paslon 02, saya cukup setuju. Paslon 01 dan 03 juga saya cukup setuju. Tetapi menurut saya ya, secara kaum muda, saya melihat bahwa Indonesia butuh visi misi yang ada pada paslon 02. Saya juga cukup setuju dengan pernyataan paslon 01 bahwa kita Indonesia sangat kekurangan teknologi, masih sangat kekurangan teknologi. Karena nyatanya pemerataan teknologi belum sepenuhnya terjadi di Indonesia. Terkhususnya di daerah pedalaman-pedalaman itu sangat minim teknologi. Bukan hanya minim teknologi, tetapi minim juga listrik. Sehingga bagaimana mungkin bisa kita menjadikan Indonesia negara maju jika hal sekecil itu kita belum perhatikan secara detail. Kita hanya memikirkan bahwa yang di daerah-daerah perkotaan pemerataan listrik sudah berjalan, tetapi di daerah pedesaan, pedalaman, dan lain sebagainya belum terjadi demikian. Sehingga ini menjadi visi misi juga menjadi dari paslon 01 untuk bisa lebih memperhatikan Indonesia secara menyeluruh, bukan hanya di daerah-daerah terbesar, kota-kota besar atau kota-kota metropolitan, tetapi daerah-daerah pedalaman juga. Dan saya sangat setuju dengan visi misi ini karena ini dapat menjadi sebuah acuan yang baik buat kita, sehingga kita bisa melek dan sadar bahwa Indonesia butuh pemerataan teknologi. Bukan hanya teknologi juga, tetapi juga dengan pemerataan listrik. Dan di paslon 03 saya juga setuju bahwa kita tidak bisa serta-merta menelan mentah-mentah perkembangan ekonomi digital, karena tentunya kita harus bisa memfilter dari antara hal positif dan negatif dari ekonomi digital tersebut. Kita tidak bisa tutup mata dengan hal negatif yang didapatkan dari ekonomi digital, tetapi juga yang dikatakan, seperti yang dikatakan oleh paslon 02, bahwa kita harus memiliki sekuritas yang tinggi terhadap data yang kita miliki, data pribadi yang kita miliki, sehingga hal-hal yang bisa kita minimalisir, hal negatif yang bisa kita minimalisir di ekonomi digital dapat kita lakukan. Sehingga apa yang menjadi visi misi dari visi misi dari paslon 01, yaitu menjadikan Indonesia yang melek teknologi, dapat menjadikan hasil. Jadi saya merasakan bahwa antara visi misi paslon pertama, kedua, dan ketiga ini menurut saya saling berkesinambungan, saling mengisi satu sama lain gitu. Oleh sebab itu skill yang mereka miliki tidak saling menjatuhkan, tetapi justru saling mengisi kekosongan satu sama lain, sehingga argumen-argumen atau pendapat yang mereka sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Mungkin sekian pendapat saya secara pribadi, secara kaum awam memberikan pendapat tentang debat Cawapres 2023
tanggal 22 kemarin, 22 Desember kemarin. Ini hanyalah pandangan saya secara masyarakat awam, sehingga siapapun yang terpilih ke depannya dapat melanjutkan visi misi dari ketiga paslon tersebut. Terima kasih.